pengajian pada malam hari ini. Semoga kita bisa raih ilmu yang bermanfaat. Amin. Kepada Ustaz, waktu disilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita bersyukur kepada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada peranata acara Bapak Farji serta para tim yang membantu untuk kajian akbar pada malam hari ini. Kita bersyukur pertama-tama kepada Allah, nikmat yang besar pada kesempatan hari ini. Banyak yang nggak pakai masker. Nah, ini maskernya pun nih Pak. Nah iya maksudnya saya ngomong banyak nggak pakai masker berarti sudah mulai kajian lagi. Nah iya tak, ini soal pengangguran masalah. Ini nikmat yang besar setelah 2 tahun kita nggak buat kajian seperti ini. Kalaupun buat kajian seperti ini, saya yang diwanti-wanti sama Pak Polisi. Alhamdulillah hadir di tengah kita juga Pak Ahmad Fauzi. Beliau ini orang ngaji, jadi saya rasa tidak mungkin halangi buat kajian ini. Jadi sebelum Ustadz Ahmad Zainuddin itu ingin mengisi sini, saya tanya ke beliau dulu, Pak, ini boleh nggak buat kajian? Saya sudah yakin pasti jawabannya iya, karena nggak mungkin dia halangi ngaji gitu loh. Soalnya orang ngaji kalau beliau ini. Alhamdulillah dibolehkan. Nah baru kemudian informasi itu tersebar, kita buat info-info dan sampai di tengah panjenengan semuanya. Semua sudah kangen ngaji sih? Kangen banget. Tapi masih banyak yang alasan sibuk macam-macam loh itu. Oh mungkin karena banyak utang. Nah, ini nanti beliau bahas nih malam ini. Biasanya memang alasan kayak gitu Ustaz Ahmad. Jadi alasannya nggak ngaji itu karena apa tadi? Nanti beliau bahas untuk memberikan ya sedikit peringatan pada kita, baik yang punya utang maupun tidak punya utang. Tapi saya yakin pasti jenengan punya utang. Pasti betul. Kompak. Nggak salah tuh berarti Ustaz temanya Ustaz. Dan ini sebagai info, Ustadz Ahmad Zainuddin yang hadir di tengah-tengah kita ini sudah kali ketiga. Dulu kali pertama di masjid yang kecil dulu, terus kali kedua di lapangan sini. Alhamdulillah ini kali ketiga setelah kita off selama 2 tahun. Nah ini baru kita buka pertama kali lagi. Silahkan ambil ilmu dari beliau, ambil banyak manfaat ya, dan bisa catat faedah-faedah yang penting ya, yang didapati pada malam hari ini. Insya Allah materi nanti sekitar 1 jam, bisa nyusun pertanyaan juga, nanti tinggal dibawa ke depan. Namun tolong pertanyaannya bukan pertanyaan Ustadz, saya punya utang banyak, bisa bantu atau enggak? Enggak bisa. Pertanyaannya yang ini, materi nanti beliau sampaikan, jangan nanya utang saya sekian, Ustadz bisa bantu atau enggak? Baik, tanpa berlama-lama, semoga Ustadz Ahmad Zainuddin bisa menyampaikan materi dengan waktu yang secukupnya. Dan nanti insya Allah ada pertanyaan, nanti kita akan seleksi juga pertanyaan-pertanyaan penting Ji. Jadi dengan silakan untuk bertanya, baiknya seputar materi yang nanti akan disampaikan. Silakan waktu Ustadz dimanfaatkan sebaik-baiknya. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad 18 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam kajian akbar, membahas tema, napa temanya? Banyak utang, banyak sengsara. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aqdi 'anna ad-dain. Ya Allah, lunaskan hutang kami. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema banyak hutang, banyak sengsara. Sengsaranya bukan hanya di dunia dan bukan hanya di akhirat, tetapi dunia akhirat. Yang banyak hutang, sengsaranya dunia akhirat. Itu poin pertama. Minimal yang dibawa pulang masuk ke dalam hati, banyak hutang, banyak sengsara dunia akhirat. Kemudian kalau ada yang bertanya kepada kita, apa hukum hutang dalam Islam? Boleh tidak berhutang? Maka jawabannya, boleh napa hutang? Boleh. Lalu kok sengsara? Dunia akhirat malahan. Kenapa Islam membolehkan berhutang, tapi hutang membawa sengsara? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhubungan tidak secara tunai, jual beli tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini ayat, para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah tanawala jami' al-mudayanat ijma'an. Para ulama bersepakat bahwa ayat ini Al-Baqarah 282 mencakup seluruh jenis hutang diperbolehkan dalam agama Islam.
sebagaimana yang ditafsiri oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seluruh jenis hutang diperbolehkan dalam agama Islam, baik itu jual beli, sewa menyewa, bahkan hutang mahar. Nek mau rabi gak punya duit boleh ngutang. Yang mau ngutangin Ustaz Tuasikal boleh ngutang. Kemudian lalu kenapa mendatangkan bencana ataupun kesengsaraan di dunia dan di akhirat? Sebelum saya jawab akan hal itu, maka jenengan seluruhnya harus masuk ke dalam hati perkara hutang, perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Perkara yang besar dalam agama Islam. Gara-gara hutang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyalati jenazah yang mempunyai hutang ketika ia meninggal. Berat nggih? Abot nggih? Tidak mau menyalati jenazah yang membawa hutang saat matinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah li yusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi min dain. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan jenazah agar beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian beliau bertanya, jenazah ini punya tanggungan hutang tidak? Qalu la. Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Fasalla alaih. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Thumma utiya bi janazatin ukhra faqala hal alaihi min dain. Didatangkan jenazah yang lain, apakah jenazah ini punya tanggungan hutang tidak? Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum. Salati jenazah kalian. Aku tidak mau mensolatinya. Kemudian ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu Abu Qatadah mengatakan, alayya dainuh ya Rasulullah. Hutangnya aku yang nanggung wahai Rasulullah. Hutangnya aku yang nanggung wahai Rasulullah. Fasalla alaih. Lalu setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut. Jadi agungnya perkara jenazah perkara hutang yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazah yang membawa tanggungan hutang. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Meskipun akhirnya perkara ini terhapus hukumnya, tetapi ini menunjukkan perkara yang berat kata para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, mengatakan imtina'un nabi 'anis salati 'alal madyun imma lit-tahdhir 'anid dain waz-zajri 'anil mufatalah wat-taqsir fil ada atau karahata an yuqifa du'aahu bisababi ma 'alaihi min huquqin nas wa madzalimihim. Perhatikan, yang banyak hutang, umur tidak berbau. Mungkin enggak Rasul Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sekarang? Seluruhnya? Perhatikan, yang punya hutang. Mengapa Nabi Muhammad SAW awal syariat Islam tidak mau mensolati jenazah
yang mempunyai tanggungan hutang kecuali ada yang menanggungnya. Kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyalati jenazah yang berhutang. Salah satu sebabnya, satu, peringatan terhadap beratnya perkara hutang. Dua, peringatan keras terhadap sikap menunda pembayaran hutang. Nek orang berhutang pasti nunda. Betul apa betul? Meskipun duitnya sudah ada, kalau ditagih besok, sebulan lagi. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu ini yang paling berbahaya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengagungkan perkara hutang? Karena kebencian dari doanya tertahan disebabkan apa yang ditanggungnya dari hak-hak manusia dan kezalimannya terhadap manusia. Pantesan usahanya tidak lancar, doanya tidak dikabulkan, karena yang dihutangi berdoa, ya Allah, itu belum bayar hutang. Jangan sukseskan usahanya. Abot apa botan? Jerah apa botan ngutang? Belum. Cerai. Subhanallah. Ya? Paham gak? Sebab beratnya hutang adalah orang yang kita berhutang kepadanya berdoa kepada Allah, ya Allah, fulan belum bayar hutang. Jangan berkahi usahanya. Kita tidak tahu. Dia yang merasa terzalimi. Orang yang berhutang, orang yang menghutangi merasa terzalimi. Duitku nggak kembali. Jangan berkahi usahanya, susahkan usahanya, karena orang yang menghutangi merasa terzalimi. Ini beratnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agungnya perkara hutang. Jadi maksud saya ketika mengangkat poin pertama ini, agungnya perkara hutang, jangan mudah-mudah berhutang. Sepakat nggih? Wah, kurang sepakat orang. Kurang sepakat. Jangan mudah-mudah berhutang. Sepakat? Lihat, agar semakin sepakat, perhatikan sekarang. Yang kedua, kalau tadi Nabi Muhammad SAW di awal syariat Islam tidak mensolatinya, sekarang beliau berdoa. Yang kedua, beratnya hutang, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, aku berlindung denganmu dari rasa gundah, sedih, lemah, malas, pengecut, sikap bakhil, dan beratnya hutang. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana yad'u fis salah yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak di dalam salat, saat sujud, sebelum salam, doa beliau apa? Hafal ini baik-baik agar tidak banyak hutang. Hafal ke? Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika
minal ma'tham wal maghram. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Pak. Nggih. Monggo, Pak. Ya, Bapak yang pakai masker. Ya, jenengan. Monggo. Ayo. 100.000. Waduh. Aduh. Salah berkali Ustaz. Genyaur utang. Lumayan. Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan banyak hutang. Yang menarik adalah Aisyah radhiyallahu ada orang bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya. Ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Wahai Rasulullah, engkau sering sekali membaca doa ini, minta agar tidak banyak hutang. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, ini sebabnya. Ini sebabnya mengapa banyak hutang, banyak sengsara, padahal dibolehkan dalam syariat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula idza gharim haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf." Orang kalau banyak hutang, ngomong pasti dusta, bohong, ngapusi. Orang kalau banyak hutang, berbicara pasti ngapusi. Yang kedua, jika janji pasti ingkar. Ngaku nggih, ngaku. Ini sebab yang kedua, agungnya perkara hutang dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan buruknya hutang dari perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya, manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar. Sinten nggih? Sinten? Manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sinten? Umar bin Khattab. Perhatikan sebuah riwayat, ra'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an. Suatu ketika Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, melihat seorang lelaki memakai surban seperti ibu-ibu tetapi pakai ditutup. Ya, yang terlihat cuma matanya. Lelaki. Faqala lahu, kana Luqmanul Hakim yaqul, al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nahar. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada lelaki tersebut, "Hei fulan, tahu enggak, kamu dengan memakai surban seperti ini," Luqman Al-Hakim berkata, orang yang memakai surban seperti ini di malam hari cuma dikira maling, di siang hari adalah karena malu ketemu orang. Maka orang yang memakai surban menutup cuma matanya terlihat, dia mengatakan, "Inna Luqman Al-Hakim lam yakun alaihi dain." Beritahu Luqman Al-Hakim bagaimana hinanya orang kalau punya hutang. Susah keluar rumah, harus pakai kacamata hitam, pakai topi. Betul apa betul? Lihat beratnya perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang digadang-gadang sebagai Amirul Mukminin, sebagai Khalifatul Rasyid yang kelima, beliau mengatakan, "Usikum alla tudayinu." Ini manusia belajar langsung dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Aku wasiatkan agar kalian jangan selalu berhutang.
walau labistumul aba'a, meskipun hidup kalian sulit. Untuk apa motor baru ngutang? Kredit. Ya, kredit tapi riba. Ngapain? Mendingan saya dulu punya motor, Pak, mobil. Itu menghidupkannya lebih lama daripada mengendarainya. Kalau dia musim hujan, kan ada wiper mobil itu. Kan wiper begini. Tapi kalau dia musim hujan deras, maka wipernya dari begini. Tapi nggak ngutang, milik sendiri. Dan kalau hujan itu rembes, masuk ke dalam, banjir di dalam, tapi nggak ngutang. Kalau saya mati saat itu tidak bawa hutang. Makanya konsep paling jitu melawan suka ngutang adalah puas dengan pemberian Allah. Saya beri contoh sekarang. Salah satu makanan favorit saya berkuah dan pedas. Suatu ketika saya makan bakso. Kemudian bakso itu enak sekali di sebuah daerah. Saya makan. Datang teman, gimana Ustaz baksonya? Enak sekali. Maka teman saya ini mengatakan, Ustaz, bakso di pengkolan sana lebih enak 10 kali lipat dari ini. Itu membuat orang tidak puas dengan pemberian Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Konsep kaya dalam Islam, puas dengan apa yang dimiliki, bukan yang dimiliki oleh orang lain, yang dimiliki oleh kita sendiri. Konsep kaya napa nggih? Puas dengan apa yang kita miliki, bukan yang tetangga miliki. Tetangga setiap 3 bulan ganti mobil. Istrinya marah-marah. Mas, itu lo tetangga mas, ganti mobil setiap 3 bulan. Kita nggak pernah mobilan mas. Maka ternyata tetangganya rental mobil. Ya. Kemudian perhatikan baik-baik konsep ini. Ada riwayat hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini membuat kita akhirnya paham situasi kita. Inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-faqr. Ada dari hamba-hambaku yang tidak cocok baginya kecuali miskin. Miskin aja sombong. Lau aghnaytuhu la afsadatuhul ghina. Kalau seandainya aku kayakan dia, imannya rusak. Ada dari hamba-hambaku yang kalau aku kayakan dia, imannya rusak. Sekarang jenengan pilih mana? Kaya murtad, miskin muslim. Kulo kaya muslim. Ya, maka perhatikan, kita lanjutkan wasiat beliau. Usikum alla tudayinu. Mulai saat sekarang saya tidak akan pernah berhutang walaupun sulit. Apalagi ngutangnya cuma gaya-gayaan. Tetangga punya motor baru, kita ingin punya motor baru. Saya tidak boleh kalah. Ini gaya-gayaan. Salah satu konsep agar kaya tadi apa Bapak Ibu? Puas dengan apa yang kita
miliki. Irda bima qasamallah takun aghnan nas. Kemudian beliau mengatakan, fa inna dain dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang mendatangkan kesengsaraan di siang hari dan kegundahan di malam hari. Itu adalah sifat yang sangat dominan dari hutang, mendatangkan kesengsaraan di siang hari dan kegundahan di malam hari. Malam hari nggak bisa tidur, besok ditagih. Siang sengsara, hina di hadapan manusia. Kalau ada rapat di desa nggak mau ikut. Kenapa? Ada yang ngutangin, ditagih. Kemudian beliau mengatakan, fada'u, tinggalkan hutang, taslam lakum aqdarukum, maka kehormatan kalian akan selamat. Wa'radakum, wibawa kalian akan selamat, meskipun miskin, meskipun hidup seadanya. Wa tabqa lakumul hurmata fin nas ma baqitum, dan akan tersisa tetap kehormatan kalian di hadapan manusia selama kalian masih hidup dan tidak berhutang. Ini betuah dari orang yang langsung belajar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian juga perkataan ulama yang masih hidup sampai sekarang. Perhatikan, ini penting sekali. Beliau mengatakan, wala syakka anna ad-dain kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nar wa hamun bil lail. Dan tidak diragukan lagi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hutang mendatangkan kehinaan, kesengsaraan di siang hari, kegundahan di malam hari. Hatta qala ba'dhum, sampai-sampai para ulama mengatakan, annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu ilaih. Sebanyak hutang yang ada pada kepalanya, sebanyak itu pula akalnya hilang. Jadi intinya hutang membuat orang gila, sakit jiwa. Kemudian beliau mengatakan, wadda'inu sahibun ma'rufun alaik. Ini sangat dikenal sifat-sifat ini oleh orang yang berhutang. Dan orang yang menghutangi kita sangat kenal sama dia. Nih seperti sekarang nih, kalau seandainya saya ngisi kajian, saya punya hutang, yang menghutangi saya ibu-ibu di pojok sana, saya tahu itu orangnya. Ini bapak-bapak yang hadir di sini, yang duduk di depan, ya, tapi yang menghutanginya di pojok sana, semacam ada getaran gitu. Ad-da'in sahibun ma'ruf alaik. Orang yang menghutangi, orang yang paling dia ingat, paling dia kenal. Walau rafa'a, lihat hinanya orang yang dihutang, orang yang berhutang. Walau rafa'a sautahu alaik law adzaka ma ahadun yalumuhu. Kalau seandainya orang yang menghutangi mengangkat suaranya kepadamu, hei, bayar hutang. Kowe nggak bayar hutang, ngangkat suaranya, maka yang lain akan diam, tidak berani menolong. Karena yang salah siapa? Yang hutang. Lihat hinanya. Kalau seandainya yang menghutangi pas nagih ngangkat suara, maka tidak akan ada yang nolong. Itu terjadi kepada Rasulullah SAW. Beliau pernah berhutang, kemudian beliau ditagih oleh orang, ya Muhammad, aqdi anni dain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayar hutangmu. Para sahabat langsung mengangkat pedang. Berani sekali ngangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, da'u, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqal. Sesungguhnya yang punya hak, dia berhak untuk ngomong, dia berhak untuk ngangkat suara. Itu hinanya orang yang berhutang. Kemudian beliau mengatakan, ta'ridu nafsaka lil ihana. Engkau meletakkan, wahai orang yang berhutang, engkau meletakkan dirimu dalam kehinaan. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr.
engkau meletakkan dirimu dalam sikap uangmu tidak bisa engkau miliki. Jadi ada hukum dalam Islam itu, hukum kalau seandainya di negeri ini ditegakkan syariat Islam sepenuhnya, maka ada hukum hijr. Apa itu hijr? Misalkan kulo berhutang kepada Ustadz Wasikal, kemudian saya belum bayar, Ustadz Wasikal ngangkat ke polisi, maka akhirnya seluruh gaji saya diatur oleh Pak Polisi untuk bisa bayar ke Ustadz Wasikal. Saya tidak bisa memiliki apa-apa. Itu namanya hukum apa? Hijr. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijni wat ta'dib. Fa mithlu hadzal insan fi ghunyatin an. Dan kadang-kadang gara-gara hutang orang bisa dipenjara, bisa dicambuk dan seterusnya. Alangkah hinanya orang yang berlaku hutang seperti ini. Baik, itu di dunia. Sengsara di dunia. Sekarang sengsara di akhirat. Yang pertama, seorang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Jadi urusannya berat. Hanya karena gaya-gayaan motor tangga baru, saya harus baru. Mobil tangga baru, saya juga harus baru. Bojo tangga baru, saya sama sefrekuensi dengan Ustadz Wasikal. Kita termasuk minal khaifin al muwahhidin, orang-orang takut yang cuma satu istri. Seorang yang berhutang ditahan masuk surga. Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik. Dalil hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, ada enggak keluarga si fulan di sini? Diam. Ada enggak keluarga si fulan di sini? Diam. Ada enggak keluarga si fulan di sini? Baru setelah itu dia mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ma man'aka fil marratainil ulayain an takuna ajabtani? Kenapa engkau tidak jawab tadi yang kedua? 2 kali aku panggil dari keluarga si fulan engkau tidak jawab. Ama inni lam unawwih bika illa li khairin inna fulanan li rajulin minhum mata innahu ma'surun bidaini. Aku sesungguhnya hanya ingin memberikan kebaikan untukmu dan keluargamu. Keluargamu yang baru meninggal itu dia maksur bidaini, dia tertahan dari disebabkan hutangnya. Para ulama mengatakan maksurun, tertahan, mahbusun an dukhulil jannah, tertahan dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis menunjukkan bahwa salah satu beratnya hutang di akhirat menahan orang masuk surga. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqal ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghululi wad dain fahuwa fil jannah aw wajabatahul jannah. Ingin pasti masuk surga, lepas dari 3 poin. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, mengambil pungutan-pungutan liar. Yang ketiga, hutang. Wajib siapa yang mati, saat dia mati tidak punya hutang, wajib masuk surga. Berarti pemahaman baliknya, siapa yang mati menanggung hutang dan tidak dibayar, maka ditahan dari masuk surga. Lihat lagi dalil yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruhnya orang beriman tertahan disebabkan hutangnya. Tertahan, lihat garis bawahi kata-kata tertahan, disebabkan hutangnya. Maka para ulama mengatakan arti tertahan, ruhnya orang beriman tertahan disebabkan hutangnya. Kata Imam As-Suyuti yang bermadzhab Syafi'i, mahbusatun an maqamihal karim, tertahan di akhirat mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah.
Satu. Kata Imam Al-Iraqi yang bermadzhab Syafi'i, amruha mauquf la hukma laha binajatin wala halak. Artinya di akhirat tidak ada nasib selamat masuk surga atau sengsara masuk neraka, nggak ada nasib, diam aja. Karena mati bawa hutang. Yang ketiga yaitu dua saja lah. Ya. Pertama, tertahan dari mendapatkan yang mulia, tempat yang mulia di akhirat. Yang kedua, tidak ada nasib di akhirat. Masuk surga atau neraka, nggak ada nasib. Sampai apa? Dibayarkan hutangnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mati bawa hutang, dosa-dosanya tidak diampuni gara-gara hutang. Dosa-dosanya tidak diampuni gara-gara hutang. Lihat hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya. Syahid amalan yang paling tinggi dalam Islam, dzirwatu sanamin Islam. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik. Perhatikan Bapak Ibu, saya bacakan penjelasan dari Imam An-Nawawi. Kenapa Ustadz hutang itu nggak bisa istighfar? Ustadz, ini saya punya hutang ya, 10.000. Saya bawa istighfar aja boleh nggak? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa nggak untuk bayar hutang? Atau misalkan gini, Ustadz saya punya hutang 10.000 rupiah. Saya kemudian mendoakan orang yang menghutangi saya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya. Bisa nggak seperti itu? Lihat penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya takfiru khatayahu kulluha anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salih. Perhatikan baik-baik. Hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli salat sunnah, ahli hafal Quran tidak manfaat kalau punya hutang. Mengapa? Karena ahli-ahli itu hubungannya dengan Allah, sedangkan hutang hubungannya dengan sintan manusia. Bahwa dosa-dosa antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal soleh, harus bayar. Hutang harus bayar di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan hadis berikut, bayarnya di dunia ataupun di akhirat. Beliau mengatakan, "Wa man mata wa alaihi dain falaysa bid-dinar wala dirham, walakin bil hasanat wasayyi'at." Siapa yang meninggal bawa hutang, maka di akhirat dia tidak bayar dengan emas atau perak. Tapi bayarnya pakai apa? Paha. Saya punya hutang kepada Bapak. Kemudian saya belum bayar di dunia, maka di akhirat saya akan transfer pahala kepada Bapak, kepada Ibu. Jika habis pahala saya, dosa Bapak atau Ibu yang menghutangi saya ditransfer kepada saya. Ya. Dan tidak ada kata maaf di akhirat. Ya. Tidak ada kata maaf di akhirat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang lebih parah dari itu semua adalah apabila dia berhutang dan hutangnya jenisnya riba. Berhutang 1 juta
bayarnya 1.500.000 niki namina apa Pak? Riba. Ini bukan hanya sengsara, tetapi benar-benar berkahnya diambil. Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Apa maksud dihancurkan? Silahkan periksa tafsir Imam Ibnu Katsir. Menghancurkan harta riba dua-duanya. Yang pertama, hartanya ludes, habis. Yang kedua, berkah manfaatnya tidak ada. Istri susah diatur, dinasehati oleh suami ngeyel, anak susah diatur, sakit-sakitan. Itu bukan karena urusan duniawi, itu karena kita ngutang riba. Ambil konsep, satu konsep, al barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Keberkahan disertai dengan ketaatan, kesengsaraan disertai dengan kemaksiatan. Yang maksiat diantaranya ngutang riba, pasti sengsara. Kalau tidak dia yang sakit-sakitan, istrinya yang sulit diatur, anaknya yang tidak lulus sekolah. Kesengsaraan bersama dengan kemaksiatan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi selanjutnya jika ada. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah semuanya tenang. Ibu-ibu enggak boleh bubar. Ibu-ibu. Baik. Ada yang mau bertanya bisa lewat kertas dan tanya langsung. Yang punya utang loh ini. Ada mic, Pak Nasir, Pak Wasji. Silakan Pak Nasir. Terima kasih. Memang bab ini topiknya adalah berhutang. Iya. Iya. Tetapi maaf ini bukan guru ini. Pada surat Al-Baqarah ayat 280 itu bukan bab hutangnya, tapi bab orang yang menghutangi. Apa seimbang apa tidak? Orang yang menghutangi. Terus pertanyaannya? Bagaimana adab menghutangi? Bagaimana adab yang memberikan pinjaman? Gitu. Oh, ya, kalau tadi adab orang yang berutang. Terus sekarang kalau meminjamkan adabnya seperti apa? Baik, bagaimana hati-hatinya dan seterusnya. Gitu ya, Pak Nasir Ji. Itu aja. Baik. Adab berutang. Adab memberi utang. Terus Pak Wasti, mic wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, di depan disampaikan bahwasannya berhutang dibolehkan. Padahal tentunya orang yang berhutang kalau di masyarakat kita di Gunung Kidul itu kebanyakan karena kondisi darurat ataupun dikatakan kepepet. Untuk itu boleh berhutang itu dalam kondisi darurat
ataupun kepepet yang seperti apa. Untuk itu kami mohon kepada Ustaz Ahmad Zainuddin untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang satu lagi. Sampun. Sambil Ji. Setunggal malih. Ibu-ibu wonten? Ada lagi dong? Hah? Ini di mana ini? Di belakang. Nggih, monggo. Maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah menagih orang yang telah pada kita sudah lama dan orang tersebut kita tagih sudah lupa? Oh iya, memang pelupa biasanya itu. Amnesia berarti. Sampun dikandani pelupa. Oh, pertanyaan kalih, monggo. Bagaimana cara kita untuk menasihati orang tua kita agar tidak berhutang riba? Oke. Terima kasih Ustaz. Dan maaf apabila ada kesalahan. Baik. Sampun, Ji, cukup niki Ji. Ustadz, ini pertanyaan lewat kertas dulu. Ini penting yang tadi Ustadz Ahmad beri penjelasan terkait dengan ibadah. Jadi dia sampaikan, Ustadz, saya itu rajin sholat, tapi punya utang. Setelah saya bayar utang itu, apakah saya masih dianggap memiliki dosa? Ini nggak tahu utangnya sudah lunas apa belum ini. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang dipahami dari pertanyaan ini adalah kalau orang sudah bayar hutang, kemudian apakah dia berdosa atas hutangnya yang sebelumnya? Maka jawabannya dari kajian tadi kita ketahui bahwa hutang diperbolehkan dalam agama Islam, dan seorang yang berhutang dia wajib membayarnya sebelum meninggal, ataupun kalau sudah meninggal maka ahli warisnya, keluarga-keluarganya membayarkan hutang atasnya. Dengan seperti itu tidak akan berdosa. Kalau sudah dibayar maka tidak akan berdosa. Intinya adalah hak orang lain dikembalikan, harta orang lain dikembalikan. Karena begini Bapak Ibu saudara-saudari, konsep dalam Islam harta kita ini suci. Misalkan saya tidak boleh mengambil hartanya Ustadz Abduh secuil pun, karena harta Ustadz Abduh suci, harta seorang muslim suci. Nah, dengan berhutang maka kita berarti sudah mengambil hartanya, otomatis wajib dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan maka selesai hitungannya. Nah, cara mengembalikan di dunia dikembalikan atau minta halal. Kalau dihalalkan walhamdulillah. Cara mengembalikan di akhirat dengan apa tadi? Dengan pahala. Kalau sudah dikembalikan dengan pahala, cukup pahalanya untuk membayar hutangnya di dunia, maka berarti selamat. Kalau tidak, maka dia menanggung dosa orang yang menghutanginya. Itulah menyebabkan dia masuk ke dalam surganya, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Nasir, bagaimana adab dalam memberikan pinjaman atau utang? Ini satu kajian penuh untuk menjawabnya. Ya, kalau ini kan kita tujukan kepada orang yang berhutang. Adapun adab-adab orang yang menghutangi maka itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama, menunggu orang yang sulit bayar hutang.
menunggu, tidak menagih, walau dengan isyarat, ditunggu saja. Sampai kapan? Nah, ini yang berhutang jadi senyum-senyum. Ya. Jadi saya pernah kajian di Roja TV tentang adab-adab orang yang menghutangi. Setelah saya sebutkan keutamaan orang yang menghutangi sampai kepada tahap membebaskan hutang orang yang menghutangi, maka banyak yang SMS, WhatsApp masuk ke saya, Ustadz, jazakallahu khairan, terima kasih banyak, hutang saya dilunaskan, hutang saya dihalalkan, hutang saya dibersihkan. Tapi kajian malam ini ditujukan khususnya kepada orang yang berhutang. Adapun adab-adab orang yang berhutang, yang pertama menunggu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang sulit bayar hutang, tunggu sampai bisa bayar hutang. Sampai mudah dia bayar hutang. Yang kedua adalah menagih dengan santun, tidak membawa preman. Jangan sampai ada lagi kasus yang berhutang bunuh diri. Ini benar-benar sengsara dunia. Jangan sampai ada lagi kasus, ya. Menagih dengan santun. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza tawa. Allah merahmati seseorang yang santun saat menagih hutang. Tapi biasanya nek santun pura-pura nggak tahu, ya. Santun biasanya tidak dibayar. Nah, itu ditujukan kepada orang yang berhutang. Adapun yang menghutangi maka boleh menagih tapi dengan santun. Saya pernah punya cerita, ini nyata, kejadian nyata. Ada orang minta, waktu itu saya di rumah mertua di Nusa Tenggara Barat. Ada orang minta ketemu 4 mata. Oke, Pak. Ada apa, Pak? Begini, Ustadz. Saya ini menghutangi orang. Dia kerabat saya. Dan saya tahu orang ini orang diluaskan rezekinya oleh Allah. Dia jualan bensin di samping jalan. Maksudnya punya pom bensin 5. Dia jualan bensin di samping jalan, punya pom bensin 5. Kemudian, lalu kenapa, Pak? Iya, Ustadz, boleh nggak saya menagih? Boleh, Pak. Tapi lebih utama Bapak diam sampai dia sanggup bayar hutang. Lebih utama lagi Bapak bebaskan. Kenapa saya kompori seperti itu? Karena kalau Bapak ini membebaskan, saya dapat pahalanya. Maka beliau mengatakan, iya Ustadz, sebenarnya saya mau membebaskan. Tapi apa, Pak? Saya kejar beliau. Tapi hutangnya besar, Pak. Hutangnya berapa, Pak? Kalau hutangnya 1 juta, Bapak punya 10 juta. Betul? Betul, Ustadz. Kalau hutangnya 10 juta, Bapak punya 100 juta. Betul? Betul, Ustaz. Enggak, Ustaz, ini hutangnya besar. Ustaz, coba dengar saya dulu. Tapi apa, Pak? Enggak ada saya dengar. Pokoknya bebaskan saja, Pak. Karena saya mengejar agar beliau membebaskan. Kalau beliau membebaskan, beliau diampuni dosanya oleh Allah, masuk ke dalam surga. Dan saya dapat pahalanya. Nah, ngerti nggak Bapak Ibu? Lalu orang ini mengatakan, sebentar Ustaz, ini hutangnya besar. Berapa, Pak? 2 miliar. Saya yang asalnya saya duduk begini, saya begini.
sebentar ya Pak, saya kalau seperti Bapak saya juga mikir Pak. Maka akhirnya saya katakan kepada Bapak tersebut, Bapak istikharah. Yang jelas kalau Bapak membebaskan hutang orang yang berhutang kepada Bapak, masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, kana tajirun min bani Israil yudayilun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana fatajawaza Allah anhu faghfira lah. Ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel suka menghutangi orang lain. Kemudian jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang, maka dia mengatakan kepada pegawai-pegawainya, sudah maafkan aja orang itu, semoga Allah memaafkan kita. Maka akhirnya Allah memaafkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan itu kepada Bapak. Akhirnya setelah beberapa bulan kita ketemu di rumah makan, saya langsung tanya, apa takdir Allah untuk Bapak? Beliau katakan, biarkan 2 miliar tersebut saya ambil nanti di akhirat Ustaz, saya bebaskan dia. Itu harta yang sebenarnya yang kamu miliki, dan itu semestinya yang ada dalam diri orang yang berhutang, orang yang menghutangi. Karena sebenarnya, ini perhatikan, yang menghutangi dengan riba, hati-hati, yang menghutangi dengan riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberi harta riba. Siapa yang makan harta riba? Yang menghutangi. Siapa yang memberi harta riba? Yang berhutang. Dua-duanya kena. Yang menulisnya kena, yang menjadi saksinya kena laknat. Apa maksud laknat? Al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka bebaskan. Semestinya orang berhutang itu adalah hutang, pengertiannya di dalam Islam aqdul ihsanil muslim ila ghairi, kesepakatan kebaikan seorang muslim kepada selainnya. Ya, semestinya orang yang berhutang itu disayang, diulus-ulus, dikasih uang, jangan malah diinjek-injek, dimasukkan ke got, kemudian dilempar batu, kemudian kena kotoran dan seterusnya. Itu kan seperti itu orang yang menghutangi dengan riba. Hati-hati, ya. Orang yang berhutang seperti yang Bapak sebutkan tadi, tidaklah dia berhutang kecuali karena kepepet. Semestinya harus ditolong. Nah, makanya dengan pertanyaan ini kajiannya kan jadi jomplang. Akhirnya kajian yang di awal dilupakan. Gara-gara saya jawab pertanyaan Bapak. Paham nggih? Makanya adab-adab yang menghutangi harus 1 kali kajian lagi. Insya Allah berikutnya lagi beliau hadir berarti. Kenapa? Karena tidak akan matching nanti kajian kita. Sekarang sudah tertanam dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya nggak mau ngutang. Betul apa betul? Kalau saya sebutkan jawaban Bapak tadi, wah nggak apa-apa. Semestinya saya ditolong. Ngutang terus nanti Pak, ya, gitu. Nah, baik. Soalnya di sini pada punya utang semua. Kalau bahas itu nanti utangnya malam ini lunas semua gitu ya. Wes. Baik, berikutnya Ustaz, tadi kondisi darurat sudah. Terus ini cara menagih Ustaz. Menagih. Sebentar, tadi ada pertanyaan penting Ustaz. Yang kondisi darurat. Ya. Ya, bisa dijelaskan Ustaz kondisi darurat. Kapan boleh berhutang? Kalau tidak berhutang mati. Nah, niku boleh berhutang. Masih makan, masih pakai pakaian, nggak usah ngutang. Nih perhatikan, ada cerita menarik dari cerita Imam Ahmad Al-Mubajjal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika beliau kan di kekhalifahan terdahulu, beliau disiksa, dipenjara dan seterusnya. Kemudian datang khalifah yang baru, kemudian beliau dikeluarkan, dianggap sebagai ulama. Lalu khalifah yang baru ini memberikan makanan, pakaian kepada beliau.
Anaknya namanya Abdullah bin Imam Ahmad. Anaknya senang dapat makanan, dapat pakaian, dan kita tidak minta. Kata Imam Ahmad, kembalikan. Wahai bapakku, ini kan kita tidak minta, ini kita dikasih. Ini makanan belum kita pernah makan, ini pakaian belum kita pernah pakai. Dikembalikan. Anaknya nurut, kembalikan. Lalu setelah setahun berlalu, Imam Ahmad manggil anaknya Abdullah. Ya Abdullah, wahai Abdullah, apakah pernah suatu hari engkau kelaparan? Tidak wahai bapak. Wahai Abdullah, apakah suatu hari engkau pernah telanjang, tidak berpakaian? Tidak wahai bapakku. Alhamdulillah, kita senantiasa makan, kita senantiasa berpakaian. Kemudian beliau mengatakan, ini perhatikan, terutama orang-orang yang suka berhutang, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa syarabun duna syarab, wa libasun duna libas, innama hiya ayyamu qalail. Sesungguhnya makanan itu ada yang mewah, ada yang rendah. Ikan ada yang mewah, harganya sekilo 500.000. Ada yang sekilo harganya paling murah berapa bu? 10.000 dapat. Tapi sama-sama ikan. Begitulah dunia. Minuman ada yang mewah, sekali minum berapa harganya? 200.000. Ada yang cuma 2.000. Itulah dunia. Pakaian juga begitu. Nah, yang di atas diberikan oleh Allah kepada yang diluaskan rezekinya. Yang di bawah diberikan oleh Allah untuk yang disempitkan rezekinya. Kemudian beliau mengatakan, innama hiya ayyamu qalail. Ini hanya untuk hidup beberapa saat saja di dunia. Ya, ini yang menyebabkan kita tidak usah berhutang kalau tidak dalam keadaan sekarat. Kalau nggak mati, nggak usah ngutang. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Paham ya Pak Wasdi ya? Berutang kalau sekarat. Yes. Ini gabungan Ustaz. Bagaimanakah menagih utang? Tadi yang lupa, terus yang kedua nagih utang, cara kita menasihati orang tua. Ini berbeda Ustaz. Ya. Menasihati orang tua yang suka berutang riba. Okay. Yang pertama, cara menagih hutang dan yang berhutang lupa. Ini yang bertanya, dia sebagai yang menghutangi atau sebagai yang berhutang? Yang berhutang. Mana yang ditanyakan? Yang berhutang atau yang menghutangi? Yang berhutang saja ya. Yang berhutang. Ya, kita akan jawab untuk konsekuensi yang berhutang. Ustadz, saya itu punya hutang tapi lupa. Hutangnya tuh di mana-mana karena rentenirnya banyak. 20. Ya. Apalagi kalau rentenir satu di sini, oh saya nggak sanggup bayar. Kalau begitu, kalau nggak sanggup bayar, saya bukakan di sana ya Pak, biar bisa bayar sini. Akhirnya saya punya hutang sini, saya punya hutang sini. Lupa Ustaz. Lupa banyak hutang. Ini terjadi atau tidak? Siapa yang salah? Rentenirnya atau yang ngutangnya? Kita sekarang membicarakan malam ini yang ngutang. Ya, maka jawabannya kalau lupa harus ingat. Ya, harus ingat. Makanya bagus kebiasaan sebagian orang yang ditinggal mati oleh keluarga mengatakan segala macam hutang piutang maka keluarga yang menyelesaikannya, silahkan tagih ke kami. Itu bagus. Karena, ini perhatikan hadis. Ini saya tidak sebutkan tadi karena waktu ya. Ada suatu ketika
Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati orang yang dikubur, orang yang meninggal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man alaihi, siapa yang mau menanggung hutangnya? Kata orang tersebut, saya wahai Rasulullah. Sudah, baru beliau mau mensolati. Setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam besoknya nyari orang yang menanggung tadi. Hal qadaita anhu, sudah enggak engkau bayar? Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah mata ams, wahai Rasulullah baru meninggal kemarin, besok saya bayar insyaallah. Besok lagi ditanya oleh Rasulullah SAW, sudah bayar belum? Kemudian, wahai Rasulullah baru meninggal kemarin. Setelah dibayar, apa kata Rasul? Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Al-ana baradat jildu, sekarang baru dingin kulitnya di alam barzakh. Berarti ya diapakan Bapak Ibu? Disiksa. Setelah dibayar baru dingin kulitnya di alam barzakh. Lalu untuk apa mobil mewah, rumah megah, kelihatan wah oleh orang, tapi ngutang, dibawa mati, kemudian disiksa di alam barzakh. Nah, maka pesan saya yang berhutang dan lupa hutang wajib diingat-ingat sampai dia benar-benar sudah lunas semua hutangnya. Kalau perlu dia minta halal, Pak maafkan, halalkan hutang saya kalau ada, halalkan hutang saya kalau ada, sampai ada kata iya saya halalkan, maka pada saat itu selesai urusannya. Kalau tidak, akan berurusan di mana? Di akhirat. Wallahu a'lam. Yang tadi untuk menasihati orang tua yang berutang riba, Ustaz. Untuk menasihati orang tua yang berhutang riba, maka ini dikenalkan dengan, perhatikan baik-baik, kita ini muslim. Nih, lihat gaya alur pembicaraan saya. Mudah-mudahan nanti dicontoh, bisa dicontoh. Pak, Bu, kita ini muslim, ge. Mudah-mudahan nanti sebagaimana kita di dunia, kita berkumpul di akhirat. Dan di akhirat ada hisab. Dimulai hisab di alam barzakh, di alam kubur. Kulo tidak tega kalau seandainya kita, salah satu dari kita disiksa di akhirat. Lebih baik kita bersabar dengan keadaan kita agar nanti di akhirat tidak disiksa oleh Allah karena bawa hutang riba. Itu satu. Yang kedua, Pak, Bu, laknat Allah itu adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Jelaskan itu pelan-pelan. Ambil hatinya sang bapak, sang ibu. Jangan seperti sekarang, Pak, Bu, gini, duduk. Allah berfirman, jangan. Susah menerima. Sambil tiduran, sambil makan bersama, ambil hatinya. Mudah-mudahan kita masuk surga ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu setelah itu diajak untuk tidak berhutang lagi dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Baik, cukup ji. Sampun ngantuk? Hah? Ibu-ibu sampun ngantuk? Wes ngantuk gue paling. Ya, demikian diharapkan jamaah tetap di tempat dulu, nanti Kokam ngatur. Pak Kokam ini bisa ngatur jamaah, ibu-ibu nggak gerak dulu, Ustadz mau keluar duluan. Harap tenang dan kita mohon pada Allah semoga majelis kita bawa berkah ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan utang-utang cepat lunas, cepat rampung, dan Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya buka jalan dulu, jangan dulu gerak ibu-ibu ya. Ya, demikian tadi para ibu sekalian pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Bansari, pesantren Intan Ilmu Kalimantan Selatan. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita ukur ngene kok.
bablas.